Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak sekalian, untuk kali ini adalah kita mempelajari tentang P5 dan PPRA. P5 itu adalah profil penguatan pelajar Pancasila dan PPRA itu adalah profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, sebelum belajar kita baca surah pendek dulu seperti biasa. Al-Qadar saja. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Tentang green sodakoh ya. Apa sebetulnya green sodakoh? Dalam pembahasan ini adalah dalam P5 dan PPRA, yaitu temanya tentang tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, gaya hidup berkelanjutan itu ada proyek yang akan dilakukan, yaitu adalah Green Sodako yang bertempat di SMAN 22 Bandung. Nah, modul proyeknya ini Bapak sampaikan dulu supaya tahu aja. Tema kita adalah gaya hidup berkelanjutan, topiknya yaitu adalah Islamic Eco-Life, mewujudkan gaya hidup berkelanjutan melalui prinsip-prinsip Islam. Proyek profilnya adalah Green Sodako. Nah, dimensi kita pada P5 dan PPRA ini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Elemennya adalah akhlak kepada alam, sub-elemennya adalah menjaga lingkungan alam di sekitar kita di sekolah ya. Kemudian akhir fasenya terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan dan memanfaatkan lingkungan sekitar dalam hal yang positif. Kemudian kita juga ada dimensi gotong royong. Nah, untuk PPRA kita kali ini nilainya adalah ta'adub, berkeadaban, qudwah, keteladanan, syuro, bermusyawarah, tatawur, wa ibtikar, dinamis dan inovatif. Nah, subnilai PPRA kita adalah soleh sosial. Jadi soleh itu tidak hanya dalam hal ibadah saja, tetapi dalam sosial juga ada kesolehan. Capaian perkembangan PPRA itu memahami pentingnya sikap dan perilaku yang mencerminkan akhlak mulia, baik terhadap diri sendiri, orang lain, terhadap alam. Ini penting terhadap alam juga, serta peduli untuk merawat lingkungan sekitarnya dengan berdasarkan kearifan lokal dan ajaran agama Islam. Nah, ini aktivitas yang pertama kita adalah tahapan pengenalan. Apa sebetulnya sampah dan sebagainya. Mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap isu pengelolaan sampah plastik dan implikasi terhadap lingkungan. Tujuannya mengidentifikasi permasalahan bersama sampah plastik dan pengelolaan sampah plastik. Jadi sampah-sampah yang sudah yang sudah tidak bermanfaat, bekas botol minuman dan sebagainya ya. Ini tahap yang pertama, aktivitas yang pertama, kedua dan selanjutnya. Dan nanti dalam kelompoknya akan dipresentasikan bagaimana usulan proyek-proyek tersebut dari para siswa. Apakah mau mengadakan proyeknya dari Green Sodako itu apa? Proyeknya itu terserah dari para siswa semuanya. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak tentang Green Sodako itu, ada beberapa kelompok nanti akan menyampaikan presentasinya.
Nah, untuk presentasi kali ini adalah kelompok 1 tentang bank sampah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bank sampah. Yang pertama, koordinasi sama koi Almita. Jadi di sini ada latar belakang dari sampah yang sudah tercatat 22 juta ton, 65% diantaranya berstatus terkelola dan 10,7 juta ton, 34,75% tidak terkelola. Terus peraturan Menteri LHK nomor 6 tahun 2022 mendefinisikan pengolahan sampah sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Terus juga merujuk aturan tersebut sampah berstatus terkelola jika tercatat masuk ke fasilitas pengelolaan seperti bank sampah, tempat pengolahan sampah terpadu atau TPSP, tempat pemrosesan akhir atau TPA, pusat daur ulang atau PDU, dan insinerator serta pusat olah organik PLO diolah menjadi kompos, produk kreatif, dan mekanika. Lalu selanjutnya ada tujuan yang akan dijelaskan oleh Nabila. Jadi siapa menyebut tujuannya? Tujuan dari kegiatan bank sampah ini adalah untuk membantu menangani masalah sampah di Indonesia dengan cara mendorong masyarakat untuk berperan serta di dalam mengolah sampah. Berikut adalah diskusi yang lebih rinci mengenai tujuan kegiatan bank sampah. Yang pertama, mengatasi masalah sampah. Yang kedua, mengubah sampah menjadi barang bernilai. Yang ketiga, membiasakan masyarakat mengambil sampah. Yang keempat, mengurangi jumlah sampah yang terbuang percuma. Yang kelima, meningkatkan kesehatan lingkungan. Dan yang keenam, membantu saudara kita yang kurang mampu. Lalu selanjutnya melakukan kegiatan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, mengurangi penumpukan sampah. Lalu yang kedua ada mengurangi pencemaran lingkungan. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kesadaran lingkungan. Lalu yang keempat ada membantu perekonomian. Lalu yang kelima ada menambah pendapatan masyarakat. Lalu membantu siswa yang kurang beruntung dan juga mendapatkan pahala dikarenakan sudah bersedekah. Lalu selanjutnya ada tema bank sampah yang akan dijelaskan oleh Bella. Jadi di sini ada tema bank sampah berkah yang meliputi siswa mengumpulkan sampah dari lingkungan sekitar, lalu sampah tersebut disalurkan ke bank sampah untuk ditukar dengan uang, dan hasilnya disumbangkan kepada yang membutuhkan sebagai bentuk dari sedekah. Lalu selanjutnya ada peserta yang mengikuti kegiatan dan juga waktu dan tempatnya yang akan dijelaskan oleh Zaki. Peserta dari Bank Sampahnya yang pertama ada Dela Arya, kedua Almita Haira, tiga Arya, empat Nabila dan lain. Waktu dan tempatnya bertempat di Lapang Seman 22 Bandung, Jalan Raja Menteri Kulon 17A dilaksanakan kegiatan bank sampah. Kegiatan bank sampah ini dilaksanakan oleh siswi kelas 11 guru. Kegiatan ini melibatkan peran serta siswa-siswi di lingkungan sekolah. Lalu selanjutnya ada simpulan yang akan dibacakan oleh Rahmat. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah yang efektif bank sampah membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, sehingga mengurangi pencemaran lingkungan. Dengan demikian, bank sampah merupakan solusi berkelanjutan yang tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan hasil pengumpulan sampah juga uangnya kita bisa sedekahkan ke orang yang kurang mampu. Lalu selanjutnya saran yang akan dijelaskan oleh Dela. Terus ini juga ada saran, jadi dengan melakukan edukasi daur ulang sampah, integrasi bank sampah dalam kurikulum pendidikan, dan juga promosi daur ulang dan juga melanjutkan kegiatan ini secara terus-menerus dapat membantu saudara muslim kita yang kurang mampu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi tentang topik yaitu kreasi kita
di dalam materi ini. Mohonkan perkenalkan anggota kami dimulai dari Perkenalkan, nama saya Remas. Nama saya Setia Fresa. Nama saya Sanggeli Kristiawan. Nama saya Tidak Jelas Diego Kayo. setelah perkenalan kami akan langsung masuk ke materi. Nah, latar belakangnya adalah limbah itu adalah suatu masalah yang sangat besar di bumi ini, dan limbah besar adalah penyumbang yang paling besar di dalam persentase limbah ini. Nah, cara kita menanggulangi limbah ini dengan daur ulang. Nah, daur ulang ini memiliki beberapa manfaat, yaitu kita mengurangi emisi gas, konservasi sumber daya, dan mengurangi efek rumah kaca, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghemat dan menanggulangi sampah. Jadi ekobrik itu adalah botol plastik biasanya bekas air mineral yang diisi kembali oleh berbagai sampah plastik lainnya seperti kemasan snack dan lain-lain untuk menggantikan fungsi dari bata atau komponen konstruksi lainnya. Terus daur ulang yang kita gunakan itu adalah untuk membuat rak, jadi untuk bisa disimpan barang-barang, dokumen, dan bisa sebagai dekorasi rumah. Dan tujuan dari ekobrik itu adalah mengurangi sampah-sampah yang ada di sekitar lingkungan kita, karena menurut Islam juga kebersihan itu sebagian dari iman. Makanya dari itu kita harus mengurangi sampah-sampah dan limbah-limbah yang ada di lingkungan kita dengan salah satu caranya yaitu membuat ekobrik. Ekobrik ini dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang bisa merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan sebagai pemicu fungsi yang tentunya dapat digunakan untuk menyimpan barang-barang sehingga dapat menghemat tempat di sebuah ruangan. Dan itu ekobrik ini dapat memiliki nilai jual dan menghasilkan pendapatan jika lebih dikreasikan dan menggunakan hiasan yang dapat memiliki nilai estetika. Selanjutnya ada alat dan bahan pembuat ekobrik. Yang pertama, 12 botol plastik bekas ukuran 500 ml, sampah plastik, 8 buah triplek berukuran 10 x 30 cm, dan silikon dan baja atau amplas yang sumpit tajam. Jadi yang pertama itu langkah-langkahnya kalian siapin dulu sampah plastik yang bakal kalian masukin ke dalam botolnya. Terus yang kedua botol air mineral yang 600 ml. Nah terus habis itu setelah kalian udah ngumpulin sampah-sampah plastiknya, digunting-gunting dulu, diperkecil. Habis itu baru dimasukin ke dalam botolnya. Terus ditekan pakai benda yang keras, contohnya kayak pakai tongkat, ditekan sampai padat. Terus buat temuan fakta yang kita temuin selama pembuatan itu, ekobrik itu adalah sebuah inovasi untuk menekan penurunan limbah plastik yang ada di dunia, karena limbah plastik itu salah satu contoh limbah yang paling banyak di dunia. Terus dengan membuat ekobrik ini kita itu dapat mengurangi polusi sampah plastik dan dapat menjadi solusi untuk menciptakan lingkungan yang ramah lingkungan. Kendala yang dihadapi dalam pembuatan ekobrik ini tuh adalah pengumpulan plastik, karena ekobrik itu membutuhkan banyak sekali limbah plastik untuk membuat ekobrik tersebut jadi padat dan dapat menggantikan bahan konstruksi lainnya. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan plastik dan waktu yang lama untuk pemadatan plastik di dalam botol bekas air mineral. Jadi kesimpulannya, sampah plastik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan merupakan penyumbang sampah terbanyak ke lautan sekitar 90%. Dampak dari pengolahan sampah yang tidak tepat adalah menyebabkan berbagai pencemaran lingkungan, mengakibatkan kepunahan berbagai macam spesies, serta meningkatkan emisi gas rumah kaca.
Pemanfaatan sampah plastik dapat dilakukan dengan cara daur ulang, di mana yang dapat membantu mengurangi sampah yang terdapat di lingkungan sekitar. Pemanfaatan sampah plastik tidak hanya menghasilkan barang-barang dengan ukuran kecil, namun dapat menghasilkan sebuah kue baru dengan ukuran yang besar serta memiliki nilai fungsi yang lebih. Caranya yang satu, banyak sekali sampah-sampah yang dapat dimanfaatkan sehingga diharapkan untuk generasi muda dapat lebih menjelajahi sampah apa saja yang dapat didaur ulang sehingga memiliki nilai fungsi yang baik. Lalu yang kedua, penting untuk terus mencari cara serta kreatif dalam melakukan proses daur ulang agar barang hasil daur ulang tidak menjadi sampah baru. Syukron. Sekian dari presentasi Ekobrik kita untuk salah satu cara untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekalian, untuk kelompok satu kita akan presentasi tentang Ekobrik. Ya, Ekobrik itu apa saja dan proyeknya apa saja. Ya, silakan kepada kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok satu akan mempresentasikan tentang hasil Ekobrik. Sebelumnya perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Kiara Yufa. Nama saya Rimas. Nama saya Satria. Nah, maksudnya pendahuluan. Pemasangan sampah plastik merupakan isu lingkungan global yang membesar. Sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat tercemar serta membahayakan ekosistem dan kesehatan manusia. Plastik membutuhkan waktu ratusan hingga 5 tahun untuk terurai secara alami. Di tengah masa ini, Ekobrik hadir sebagai solusi kreatif dan praktis. Nah, ini adalah sebuah artikel ya tentang mampu kurangi sampah plastik. Bab satu, pendahuluan. Maksud dan tujuan kegiatan dari Ekobrik itu, maksud dari kegiatan ini adalah untuk memanfaatkan plastik dan solusi daur ulang untuk membuat Ekobrik. Kita bisa mengurangi polusi plastik secara signifikan. Ekobrik membantu mengurangi dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan. Jadi untuk gambarnya kita bawa dari Klasifikasi sampah. Jadi dampak negatif sampah apa? Ada yang bertumpuk banyak tidak dapat kita teruraikan dalam waktu yang lama, akan mencemarkan tanah, sampah terhadap manusia dan lingkungan, antara lain penurunan kualitas kesehatan, lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai sangat menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menjangkitkan penyakit. B. Penurunan kualitas lingkungan. Cairan perpisahan sampah yang masuk ke dalam saluran drainase, saluran irigasi atau sungai akan mencemari air yang ada berbagai organisme termaksudkan menjadi tercemar, bahkan bisa lenyap sehingga ekosistem perairan biologis pun bisa berubah. Saat ini ada lebih dari 150 juta ton plastik di perairan dunia. Jumlah ini meningkat 8 juta ton setiap tahunnya. Indonesia peringkat kedua penyumbang sampah terbesar di dunia. Di Indonesia ada lebih setengah atau sekitar 57% sampah di lautan Indonesia yang merupakan sampah plastik. Seperti yang kita tahu, plastik merupakan limbah yang sangat sulit terurai. Butuh sekitar 20-50 tahun untuk dapat terurai, sedangkan butuh 100 tahun untuk sampah dapat hasil di dalam air.
kesimpulannya, Indonesia adalah negara peringkat kedua jumlah sampah terbanyak di dunia setelah Cina di peringkat pertama. Sehingga dibuatlah program Perma ini agar kalangan muda sadar tentang menumpuknya sampah di Indonesia. Untuk mengurangi menumpuknya sampah plastik di Indonesia, yaitu adalah ekobrik. Ekobrik adalah metode sederhana untuk mendaur ulang sampah dengan memasukkannya ke dalam botol plastik tidak padat. Dengan cara ini, sampah plastik yang tidak dapat terurai dapat dijadikan bahan bangunan atau produk kreatif lainnya. Presentasi kami Diperlihatkan. Dijelaskan itu apa? Sediakan untuk tempat kecil dan menyimpan barang-barangnya. Ini terbuat dari botol plastik yang dipotong. Dan ini adalah kain mineral. Dan ini adalah kita juga memakai bagian bawah dari sebuah galon sebagai penyangganya sekalian. Dan menggunakan kertas sebagai alasnya untuk nilai estetik. Nilai estetiknya ya. Ini juga bisa kedip-kedip. Bisa nyala. Bisa nyala. Terbuat dari botol galon. Botol plastik bekas. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah P5 dan PPRA yang telah dilakukan oleh kita semuanya untuk kelas minimal di kelas 11, terutamanya kelas 11-10, agar sampah ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. Salah satu contohnya tadi untuk alat pensil maupun alat-alat yang lainnya, sehingga sampah itu tidak numpuk dan bisa dimanfaatkan untuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan kita sehari-hari. Bisa digunakan untuk tas, untuk tikar. Ada tikar ya, tikar itu dari bekas kopi ABC, kopi apapun dianyam, itu bisa dijadikan tas atau bahkan bisa dijadikan tikar ya. Jadi ngampar untuk acara keluarga atau acara apapun, bisa di rumah dan sebagainya, acara santai, itu menggunakan tikar yang terbuat dari bungkus kopi yang dianggap sampah ya. Nah, itulah P5 tentang ekobrik, tentang green sodako. Mudah-mudahan sampah di Indonesia itu tidak numpuk dan tidak menjadi penyakit untuk masyarakat di Indonesia. Kemudian dihubungkan dengan agama juga, bahwa dalam agama, dalam hadis an-nadofatu minal iman, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Makanya harus menjaga kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya, jangan buang sampah di mana saja. Itu saja pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.